Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat dengan channel Babe Lukman Har. Alhamdulillahirabbil alamin. Harapan Babe semoga sahabat di mana saja berada diberikan senantiasa kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala ikhtiar-ikhtiarnya dan mendapatkan barokah dalam segalanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini yang mungkin sahabat di mana saja berada yang kurang sehat, semoga diberikan kesembuhan yang sempurna, tentunya bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat di mana saja berada, Babe kali ini akan menyampaikan atau menceritakan kisah nyata tentang Babe saat Babe diminta untuk membersihkan sebuah rumah makan yang sudah sangat terkenal, rumah makan ayam goreng titik. Artinya ini privasi, jadi Babe tidak perlu lanjutkan rumah makan tersebut. Babe berangkat waktu itu kira-kira tahun berapa ya, itu mungkin 10 tahun yang lalu. Babe berangkat bertiga, itu Babe dengan Gus Ali Rahman dengan Bapak Agung. Nah itu bertiga. Kenapa Babe ceritakan ini kisah nyata Babe yang harus selalu ada saksinya, artinya. Jadi kalau Babe sendiri, Babe tidak akan ceritakan untuk kisah nyata. Yang Babe sampaikan kisah nyata ini yang selalu ada saksinya, yang sampai saat ini masih sehat walafiat. Jadi kisah nyata ini adalah karyawan di sebuah rumah makan tersebut selalu dipindahkan tidurnya oleh bangsa jin. Kita sering mendengar atau mungkin juga sering menyaksikan, biasanya orang yang tidur dipindahkan jin itu adanya itu di musola atau di masjid-masjid gitu. Jadi kalau orang tidur di masjid tuh, dulu itu kalau kakinya kotor mungkin dia dari mana, atau pulang nonton layar tancap zaman dulu tuh tidur di masjid, itu biasanya itu dipindahkan. Tiba-tiba dia tidur itu ada di pinggir kolam. Kalau dulu kan masjid itu kolamnya untuk ambil wudhu itu besar. Jadi kita ngambil langsung dari air kolam itu, dan biasanya air itu juga mengalir terus itu. Nah itu biasanya dipindahkan tuh di pinggir kolam. Kalau yang tidur di masjid itu kakinya kotor atau apa, atau bajunya kotor ya. Dan bisa juga yang lebih ekstrim lagi itu dipindahkan di dalam beduk. Begitu bangun dia tahu-tahu di dalam beduk tidur. Nah, itu sangat sering terjadi dulu cerita-cerita itu. Ternyata ini di rumah makan yang cukup mewah, rumah makan yang sangat terkenal itu, mensantetnya artinya menjatuhkan atau untuk menggoyahkan rumah makan tersebut dengan cara karyawannya itu selalu kalau tidur itu dipindahkan. Jadi begitu dia tidur, tiba-tiba itu sudah di jalan raya, Masya Allah. Dan itu nyata. Begitu dia bangun, loh ini udah di jalan raya di tengah. Coba kalau ada mobil kencang atau apa, itu diganggu dengan seperti itu. Dan yang diganggu itu karyawan, tentunya yang dipercaya, yang dianggap sebagai manajer tersebut di situ. Jadi rumahnya ditaruh di situ, di rumah makan, kan rumah makannya besar gitu. Jadi keluarganya tuh tidur di situ. Akhirnya ownernya itu menghubungi Babe, dan Babe berangkat bertiga gitu. Itu daerah Bandung. Begitu sampai di sana dapat cerita seperti itu, kemudian Babe tersik. Babe sudah mulai tersik di situ, udah ada rasa aura-aura energi yang kurang enak di badan Babe. Langsung Babe bekerja untuk menelisik keadaan di rumah makan tersebut. Begitu Babe telisik, awal-awal tuh seperti aman, tidak ada apa-apa.
Wah, ini biasanya kalau tingkat-tingkat seperti ini jin-jinnya yang luar biasa, jangan dianggap remeh gitu loh. Kejadiannya yang diceritakan karyawannya langsung seperti itu, tapi begitu ditelisik seperti aman. Gitu. Tidak ada Babe lihat penampakan, tidak ada Babe merasa energi lagi, tahu lepas. Begitu Babe telisik, energi yang tadi kuat tuh tahu lepas dan hilang. Waduh, ini luar biasa. Itu pengalaman Babe kalau yang begini ini sangat luar biasa. Ya tentunya dia juga nggak main-main untuk menjatuhkan rumah makan yang sudah terkenal itu, nggak main-main, karena dia tahu mungkin rumah makan tersebut sudah dipagari dengan baik, tapi dijebol dengan suatu kekuatan yang luar biasa. Nah, itu. Karena Babe ceritakan dulu, Babe sampaikan bahwa bangsa jin itu tidak ada manusia yang bisa melihat bentuk aslinya. Gitu. Tetapi bangsa jin itu bisa menampakkan diri atau bisa berbentuk apapun yang dia inginkan. Gitu. Nah, penampakan itulah yang dilihat manusia, dia menampakkan diri. Nah, kalau dia tidak menampakkan diri, manusia awam tidak akan bisa melihat. Namun ada namanya ilmu rasya hikmah atau asal hikmah, amalan yang bisa menimbulkan atau menampakkan jin itu agar menampakkan diri gitu. Nah. Dan biasanya Babe kalau ada suatu tempat ada sesuatu itu terasa, itu pertama awal terasa luar biasa tapi tahu hilang. Akhirnya ya Babe pakai ilmu asal hikmah, Babe keluarkan asal hikmah itu, akhirnya keluar itu penampakan. Masya Allah sangat luar biasa. Itu yang pertama Babe lihat itu ada suatu kilatan terbang. Aduh, kalau dilihat jadi perempuan dari awal begitu menampakkan diri sangat cantik, begitu berubah sangat menyeramkan luar biasa. Nah, itu. Dan dia pakai gaun merah, melintas terbang begitu saja sambil tersenyum, artinya meledek kepada Babe gitu. Senyumnya senyum apa sih, nyinyir lah, apa namanya, gimana ya senyumnya, senyum nyinyir lah, itu meledek. Kemudian timbul lagi badan yang besar sekali, dan dia menampakkan diri dengan perut yang besar sekali, terus kuping seperti gajah seperti itu. Babe melihat, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, sampai lihat seperti itu. Terus ditampakkan terus macam-macam bentuk, dari bentuk perempuan, dari bentuk binatang, itu muncul luar biasa. Dan yang lain hanya melihat dan mundur. Karena apa? Melihat mungkin mimik atau wajah Babe sudah berubah, itu pada minggir semua gitu. Akhirnya nah, dengan bismillah, dengan minta pertolongan Allah tentunya, Babe berwasilah dulu, kirim Al-Fatihah untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian para aulia di daerah tempat tersebut, para waliullah, para kasih Allah, para ulama, orang alim, itu Babe kirim Fatihah, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal, Babe kirimkan dengan Fatihah. Terus yang ketiga Babe kirimkan kepada orang tua Babe. Kemudian yang keempat Babe kirim Fatihah untuk muslimin dan muslimat ya, ahli kubur Babe kirimin. Udah. Akhirnya dari situ Babe langsung beraksi dengan susah payahnya. Babe tetap terus melakukan netralisir tempat rumah makan tersebut. Jadi Babe netralisir itu sangat, Babe terbanting ke sana, terbanting ke sini, sampai itu Babe ada pukulan yang sangat dahsyat, energinya itu dari belakang sampai Babe tersungkur, dan itu Babe sempat pingsan. Kata orang tuh, kata yang di situ yang menyaksikan tuh, Babe pingsan sekitar 3 menit. 3 menit itu lama loh. 3 menit Babe tidak sadar, tapi kalau Babe yang rasakan, Babe tidak pingsan. Babe selalu bertarung dengan bangsa-bangsa jin tersebut. Mohon maaf para sahabat semua. Di sini Babe menyampaikan bukan Babe memamerkan suatu keilmuan. Artinya hanya Babe punya secuil ilmu yang
sekiranya bisa bermanfaat orang banyak dengan bisa pertolongan Allah, babe lakukan dengan seperti itu. Tentunya kekuatan adalah semua adalah di doa. Itulah kekuatan yang luar biasa pertolongan Allah SWT. Semua atas ridhonya Allah itu. Jadi pas babe melakukan gerakan dan sesuatu yang menasir tempat, nah, itu terpelanting, nah, terus babe menggerakkan tangan babe, kedua tangan babe itu menggibaskan, nah itu langsung bas semua. Nah babe langsung tarik energi tersebut masukkan ke dalam botol, dan botol itu tentunya babe sudah asmakan agar yang masuk dalam botol itu tidak bisa keluar kembali itu. Nah pas begitu babe interaksi menyelesaikan interaksi itu, tiba-tiba loh kok babe udah di lentang begini di bawah gitu. Nah katanya babe itu 3 menit pingsan gitu, tapi babe dirasakan tidak pingsan, tapi babe itu tetap bertarung. Walau alam itu yang terjadi, itu semua adalah kehendak Allah SWT. Akhirnya babe lanjutkan kembali, babe telisik kembali mana-mana yang mungkin masih ada di situ bangsa jin-jin fasik. Nah pas tiba-tiba, nah datanglah itu der Allah apa lagi nih. Nah datang itu, nah itulah jin yang fasik itu yang selalu memindahkan karyawan tersebut di situ, manajer tersebut di situ. Itu jadi babe langsung dia menampakkan diri itu seakan marah. Nah itu di pertarungan babe dengan bangsa jin fasik di situ. Itu akhirnya alhamdulillah dengan pertolongan Allah dan doa juga teman-teman yang di sekitar situ, dan juga doa dari ownernya tersebut, kebetulan ownernya langsung datang ke situ, walaupun cabangnya ada di mana-mana seluruh Indonesia, dia datang di situ karena ini menyangkut nyawa orang, nyawa karyawannya itu yang selalu dipindahkan tiba-tiba bangun di tengah jalan raya. Akhirnya alhamdulillah dengan pertolongan Allah itu jin itu bisa babe atasi, kemudian babe netralisir juga dengan orang yang sering dipindahkan itu agar interaksinya itu terputus dengan bangsa-bangsa astral yang lainnya. Itu kemudian saya babe bersihkan, babe nasi badannya itu, dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik gitu. Nah sekitar begitu selesai, tentunya babe pagarkan juga dengan baik dengan pagar gaib. Sekitar seminggu babe tunggu kabarnya nggak ada kabar. Nah sekitar 2 minggu baru tuh ownernya menyampaikan alhamdulillah bahwa karyawannya itu yang sering tidur dipindahkan ke jalan raya sekarang sudah tidak lagi, dan keadaan aman, dan alhamdulillah rumah makan tersebut sekarang sudah ramai kembali seperti semula. Sahabat dimana saja berada, apa yang babe sampaikan padanya, jadi tidak ada rekayasa dalam penyampaian babe terhadap sahabat-sahabat. Mungkin kalau penyampaian babe ada yang terlupakan atau mungkin ada suatu kesalahan karena memang sudah terjadi lama sekali, mohon ikhlasnya dimaafkan dari sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Kita mudah-mudahan bisa berjumpa kembali di lain waktu, di lain penyampaian kisah nyata babe. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.